Dan saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih. Petualang politik. Hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saksikan sebuah momen di mana presenter kawakan Najwa Shihab seperti dibuat malu oleh Anies Baswedan karena Najwa Shihab bertanya dan seperti sangat polos mengatakan kepada Pak Anies bahwa Pak Anies itu adalah kutu loncat. Begitu kira-kira Najwa Shihab membaca catatannya. Lantas bagaimana jawaban Pak Anies Baswedan? Kita saksikan berikut ini. Dan saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih. Petualang politik. Hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi yang mengundang Pak Jerowasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016 2017. Jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem. Dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu. Karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini. Ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai, enggak tuh. Partai mengundang saya, dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah,
yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh, ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada pilkada, jelas tidak mengusung dalam pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi, ungkapan tadi, itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena itu tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak. Dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta, dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang tuh untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh, seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Okay? Nah, termasuk kasus di Jakarta. Benarkah Anies Baswedan adalah politisi kutu loncat seperti pernyataan statement Najwa Shihab yang ditanyakan kepada Pak Anies Baswedan? Menarik sekali setelah kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Anies, bahkan Najwa Shihab sendiri tertegun mendengarkan penjelasan Anies Baswedan seakan-akan itu jawaban yang menampar begitu dalam kepada Najwa Shihab yang di mana pertanyaannya itu sangat polos dan seperti tidak berkualitas. Pak Anies memang sampai saat ini belum memiliki partai dan juga tidak terdaftar di partai politik manapun sebagai anggota partai. Sejauh ini selama Pak Anies terjun di panggung politik, kita menyaksikan dari berbagai jenjang posisi di pemerintahan, beliau memang banyak dilamar oleh partai-partai politik. Menengok ke belakang dulu pernah ikut di dalam konvensi Partai Demokrat untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, dan itu bukanlah Anies yang menawarkan dirinya sendiri, melainkan Partai Demokrat saat itu yang membuka secara umum bagi sosok-sosok putra terbaik bangsa yang ingin membuka cakrawala pikiran masyarakat melihat calon-calon pemimpin. Kemudian kembali ketika Pak Anies juga mencalonkan maju sebagai gubernur Jakarta dan bahkan terpilih memimpin Jakarta selama 1 periode 5 tahun, kita juga menyaksikan saat itu Pak Anies didukung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Kedua partai ini berhasil mengantarkan Pak Anies untuk duduk sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Dan lagi-lagi bukanlah Pak Anies yang mengajukan proposal dirinya untuk dilamar, tapi seperti yang sudah kita dengarkan tadi bahwa Pak Anies lah yang dilamar oleh partai-partai tersebut. Begitupun ketika yang baru-baru ini maju di dalam kontestasi nasional, menjadi calon presiden juga didukung oleh Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera bersama PKB.
dari seluruh perjalanan itu cukup memang sebuah bukti bahwa meskipun Pak Anies ini adalah sosok yang tidak pernah bergabung dalam struktur atau keanggotaan partai manapun dan juga tidak memiliki partai, tetapi kualitas kapasitas yang beliau miliki memang sangat sesuai kualifikasi untuk menjadi pemimpin nasional meskipun belum ditakdirkan di dalam Pilpres kemarin. Itu menunjukkan bahwa dari sekian banyak partai yang sudah melamar menjadi pemimpin menunjukkan kualitas seorang Pak Anies Baswedan di dalam menjadi pemimpin. Sekian, terima kasih.